ada orang yang mati, ya kan, salah seorang wali itu yang mati, yaitu Syekh Ahmad meninggal dunia. Lalu Sayyid itu apa namanya ya, tidak menghadiri pemakamannya karena apa ya, sakit begitu loh ya. Lalu Sayyid Ali berkata kepadanya, apakah engkau ingin menghadiri pemakamannya? Beliau menjawab, pergilah engkau, aku sudah mengetahui kematiannya sejak tadi malam sebelum ada kabar. Dan aku telah menyerahkan semua urusan terkait pemakamannya kepada Allah. Subhanallah, luar biasa itu. Kasyaf itu, kasyaf. Kasyaf ya. Ana qad daraitu bimautihi minal barihati qoblan, apa ini, qoblan nabai wa sallamtul amro itu. Allah. Aduh. Nabak itu apa, Beb? Minan nabaki awidau aidaum itu. Apa itu? Bakril khotib itu dah. Di bawahnya itu man mala abatnahu, barang siapa yang mengenyangkan perutnya, minan nabak yang berupa makanan itu ya. Itu nama lemak. Lemak ya. Syaham berarti ya. Maka Allah Ta'ala awalan saham qoblal lahmi. Jadi makan lemak dulu sebelum daging, kan begitu. Li'annahu, ini tips dari wali nih. Li'annahu, jadi kene saat durunge mangan daging, mangan lemak sih, kan begitu. Li'annahu, karena daging itu yukhriju minad da'i mithlahu. Faqala sayyidi, kan begitu. Jadi itu tips dari wali itu, bisa dipraktekkan itu. Ya. Allah. Dan di bawahnya lagi, Beb, di bawahnya lagi tuh. Mana? Man mala abatnahu minan nabaki. Oh, itu satu bentuk apa, buah. Jadi siapa namanya, Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur mengatakan barang siapa yang mengenyangkan perutnya yaitu dengan memakan satu buah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhi hatinya dengan keimanan. Dengan makan buah saja keimanannya itu akan kuat. Subhanallah. Wala'allahu athar. Dan barangkali itu adalah efek ya, bekas daripada makanan buah yang penuh dengan garamah itu. Tapi ono syarate ku. Nah, apa itu? Lah, buah itu sejenis buah palem yang ada di gurun. Syaratnya makannya bersama biji-bijinya, begitu. Itu kan ada kelanjutannya. Tetapi harus makan saisine gitu. Jadi kayak makan inilah, kayak makan apa namanya, kelapa dengan kulit-kulitnya gitu ya. Iya, tapi syaratnya manggare copot ngono kuwi. Iki lho. Lakin yukhriju awalan al-uda alladzi fi ra'sihi li'annahu riyahiyun. Dadi dia dicopot lah manggare ku. Tapi dicopot manggare, tapi nek mangan iku sak isi-isine mbah pelemno ya sak peloke ngono. Itu tips ya. Tips dari wali. Ya, cocok ini. Ini mujarab nggak ini, Beb Alkemi? Mujarab nggak? Praktekno sesuk nek keseleleten mati ya mbok karo. Kalau makan durian itu sama kulit-kulitnya itu hebat itu ya. Subhanallah. Itu boleh dicoba itu Bang Din. Dicoba aja itu Bang Din. Makan durian dengan kulit-kulitnya itu. Iya. Insya Allah ya. Dikira ya, kita ini kan gitu kan. Wa mithlu adumu aidon idza akalahul insanu ma'a ajamihi, ngono lho. Wajib iku. Nah, jadi itu bisa dipraktekkan nanti untuk Kang Den Zubir itu untuk bisa mengeluarkan penyakit selain itu apa tadi, membersihkan hati ya. Hatinya bersih sampai mati. Subhanallah ya. Masalah. Itu tinggal ditambahin kopi itu, Bos. Jadi wali lah ya.
Ya tinggal ditambah kopi itu cocok udah. Ya Allah. Terus mana lagi itu Beb Alkemi? Tapi kalau dengar cerita sebenarnya Gus Agus itu, cerita kayak gini tuh itu kan kalau di mana mereka kan banyak termasuk yang paling atas itu ketemu siapa itu bukan wali nabi Khidir itu. Aku adalah Nabi Khidir ngono ya. Yang atasnya yang paling atas ya. Aku adalah wali Khidir, ngerongsang. Faqolal Khidir al-an anta waro'a jabali Qaf. Wah, itu sebelum tadi ya. Sudah dibaca ya tadi ya? Belum. Oh, urung ya. Tak waca nih Dari awal tuh. Man ro'a kubatan mim bu'din. Ngene salah bener no Gus ya. Mim bu'din fa'ata ilaiha wa dakhala fawajada rajulan jalisan yakhitu thawbahu fasallama alaihi. Seseorang melihat sebuah kubah dari kejauhan lalu ia mendatanginya dan masuk ke dalamnya. Gitu ya. Mana nih? Faradda salamu faqala. Faradda salama. Lanjut langsung artinya Gus, nggak keliru aku. Ya, langsung artinya aja biar seru. Di sana ia menemukan seorang pria yang sedang duduk menjahit pakaiannya. Ia pun memberi salam kepadanya. Lalu pria itu menjawab salamnya dan berkata, "Siapa kamu?" Orang itu menjawab, "Aku adalah Khidir." Lalu ia bertanya tentang apa yang tampak di hadapan matanya atau yang terjadi di hadapannya. Maka Khidir berkata, "Sekarang kamu berada di balik gunung Qaf." Ini maksudnya piye to cerita iki? Orang itu pun merasa bingung dalam hatinya. Maka Khidir berkata, "Orang yang membawamu ke sini akan mengembalikanmu. Tidak ada seorang pun yang bisa membawamu ke tempat ini kecuali dia, yaitu Abu Bakar Al-Adni." Oh, digawa Abu Bakar Al-Adni. Masya Allah. Dan ketika zuhur tiba, para wali masuk melalui jendela-jendela dari belakang. Lalu kubah itu penuh. Oh, berarti sini wali tok itu ya. Oh ya. Kemudian pemimpin mereka yaitu siapa? Lalu aku bikin mie telur karena perutku menjadi lapar gara-gara mendengarkan drama kolosal dari sutradara Alkemi. Allah. Sik tak urung mali. Aku kelaparan. Selesai, Beb. Pakai TikTok. Antum sabar, Beb. Kemudian pemimpin mereka yaitu siapa? Abu Bakar Al-Adni mengimami mereka dalam sholat. Setelah sholat, semua para wali menyalaminya dan menyentuh tangannya, lutut dan kakinya. Maka ada perintah ini, engkau pun wahai orang yang tadi ya, yang di bawah itu, lakukanlah seperti mereka, menangislah kepadanya dan dia akan mengembalikanmu. Jadi digondol karo Abu Bakar Al-Adni, syaratnya ben dibalikno iku kudu nangis-nangis ambek mencium tangan dan kaki. Ngono lho maksude, ngono iku. Allah. La ilaha illallah. Berarti ajaran untuk mencium tangan, kaki dan lututnya itu ada ya? Iki ya ada ini, cuman ini sebenarnya ceritanya enggak itu. Biasanya sing arek cilik digondol gendua ngono lho. Oh, iya. Ya. Terus kita lanjut ya. Lanjut.
Mana sampai endi mau ngantek lali aku rek. Nangis lah. Falamma dakhala waqtu dzuhri dakhalu yuri minal manafidi wa shalla bihimul adani wa qabbalahul jami wa ta'akhkhara ar-rajulu akhirahum wa qabbalahu wa jalasa yabki wa ya'tadhiru wa taba amma dan seterusnya. Nah, ketika duhur tiba, para wali masuk seperti burung melalui celah-celah. Al-Adni pun koyok miber ngono ya, blung 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 nih. Oh ya, seperti burung. Lah iya Terbang. jelas nih. Ketika Berarti waktu terbang duhur itu. tiba, jadi nek ape salat ning gone ku. Jadi ngono ya, nek ape pas ape salat iki ya. Iki bleber 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 ngono ya. Ketika waktu duhur tiba, para wali masuk seperti burung melalui celah-celah. Al-Adni pun mengimami mereka dalam sholat. Lalu semua mencium tangannya. Orang itu yang berada di urutan terakhir. Wah, nok buncit tingguri wedi soalnya. Lalu ia pun mencium tangan Al-Adni, duduk menangis, meminta maaf dan bertobat dari kesalahannya. Wah. Ya. Masih ada Summa lanjutannya qala itu. lahu Al-Adni. Ah ini baru summa qala lahu Al-Adni. Kemudian Al-Adni berkata kepadanya, "Pejamkan matamu." Maka ia pun memejamkan matanya. Dan ketika membuka matanya, ternyata ia sudah berada di belakang sahabatnya yang berasal dari Hadramaut. Wah, sekejap mata ya. Subhanallah. Nah ini ilmu teleportasi nih. Oh, Ilmu teleportasi. Oh. Nah, ya. Gitu. Saat terus. itu sahabatnya sedang membungkuk mencium tangan Al-Adni. Kemudian pria itu juga mencium tangan Al-Adni sambil menangis karena apa yang telah dilihatnya yang begitu luar biasa. Allah. Lalu Al-Adni membisikkan sesuatu ke telinganya dan menekan sambil berkata, ini nek ngarteni Faku Rokobah kurang ajar ini. Kurang ajar Pak. Lah ini sambil diciumi pipinya. Kurang ajar Faku Rokobah. Lalu Al-Adni membisikkan sesuatu ke telinganya. Menekannya ini loh karena menekannya. Wa gomazahu. Jadi diambek diwambungi disosori ngono jerene Faku Rokobah. Sambil berkata, Yang halaman berapa ini Bari Arsyad? Halaman berapa ini? 205 sama halamannya. Kiai. 205. 205. Kok masih sama dengan yang tadi, kok panjang Ya menceritakan? di atasnya. Itu di atas. Itu yang di atasnya tadi tidak dibaca semua gitu loh. Lalu iki loh sang lucu. Lalu Al-Adni membisikkan sesuatu di telinganya dan menyosor-nyosornya sambil berkata, "Jangan beritahu siapapun sampai aku meninggal." Masya Allah. Nah itu karena apa ini? Kama qala radhiyallahu anhu. Lah ya begitulah ya ceritanya. Dan beliau Al-Adni berkata, sesungguhnya Syekh Umar dari Khurmahnya apa? Bamak Romah itu, Bamak Romah. Itu udah tadi itu beda cerita itu Beb. Wes. Yang di atasnya lagi tuh seru itu, yang di atasnya lagi. Oh, yang Di mana atasnya lagi? gimana? Yang Halaman Jumat, yang ada berapa? Jumatnya. Halaman sebelumnya berarti, Bos. 204. Oh ya, halaman sebelumnya. Hah? Halaman sebelumnya Kang Deni. Halaman 204, Beb. Iya, yang mulai mana? Yang ada Jumatnya itu. Se. Wa qala radul asyahu Al-Adni ma kita. Nah, mayat telah al-Jum'ah. Mayat lah. Se. Tak besarkan. Aduh bos iki anu ya apa imajinatif sekali ya. Luar biasa. Kok bisa loh. Kalah ini Salim bin Dinar kalah. Asyahu Al-Adni ma yatlu'ul jum'ata illa huwa
yasiru ala qutfi rumiyatin ya. Min darihi ilal masjid. Fa'araduhu yauman rajuluhu walahu dainun indal adani. Oh ya, den. Dain. Utang. Fatalabahu minhu wa kallafa alaihi fi dzalik faqala al-adni lil farosi allati huwa raqibun alaiha ati min udzunika khullahu fasyabakat aku guyu aja guyu engko tak artine wae lho danani romin udzuniha faqala al-adniyu li sahibi Main sulap ini. Iya, sulap ini sulapan. Alladzi laka wal baqa makol. Sil itu tanya Beb. Sil. Turun lagi lah. Al baqi khalih. Oh, ngono ta. Ya. Langsung artinya aja kesuwen. Ya, lanjut. Beliau Syekh Al-Adni berkata, Syekh Al-Adni tidak keluar untuk sholat Jumat kecuali ia berjalan di atas kelopak mawar. Jadi dia itu kalau dia intinya itu kalau Jumatan pasti lah, makanya dia menggunakan diksi semacam pasti dia menggunakan naik kelopak mawar. Nah itu. Nah, Syekh Al-Adni tidak keluar untuk sholat Jumat kecuali ia berjalan di atas kelopak mawar Romawi. Ya mawar wong Romawi lah. Ya dari rumah itu bukan mawar Beb. Itu apa namanya? Karpet. Oh, maksudnya karpet dari Rom. Ya. Oh, alah. Karpetnya terbang berarti itu ya, guys ya. Karpet ajaib. Ya, karpet ajaib. Aladin. Dari rumahnya ke masjid. Jadi dari rumah ke masjid itu dia numpak karpet ngono ya. Jadi Aladin, dia jadi Aladin. Karpetnya jalan berarti itu. Lah yang lucu ini, yang lucu. Suatu hari seseorang menghadangnya di jalan dan memiliki utang kepada Syekh Al-Adni. Ia menagihnya. Menagih Al-Adani itu maksudnya. Ya. Berarti Al-Adaninya punya hutang ditagih. Iya, jadi pas budal sholat Jumat naik apa namanya sajadah itu dicegat. Waduh, berarti wis masyhur ya iki ya. Wis. Berarti liwatane iki kendaraane numpak iki ngono ya, paling wis konangan ngono ya. Maka Syekh Al-Adni kepada Syekh Al-Adni berkata kepada tunggangan, "Loh, kok ngalih kuda iki? Gimana sih iki?" Oh iya, dia ngomong ke kuda itu. Loh, setan. Tadi itu dia naik karpet. Kok tiba-tiba jadi naik kuda gimana? Enggak, jadi laki-laki yang menagihnya itu naik kuda. Nah dia ngomong sama si kuda. Oh iya. Oh iya. Maka saya Al-Adni berkata kepada kudanya yang ditunggangi si orang tadi. Kan begitu ya. Min uzunik. Seketika itu kuda itu menumpahkan dinar dari telinganya, Bu. Waduh, keluar dari dinar. Lalu Syekh Al-Adni berkata kepada orang yang menagih utang itu, ambillah bagianmu dan sisanya sebagaimana adanya. Wes ambilin kabeh lah ngono ya. Kemudian beliau berkata, apalagi nih? Wes iku tok kono tok ngono. Ya habis sudah ya ceritanya itu. Astagfirullahaladzim. Oh ternyata telinga kudanya itu bukan. Iya telinga kudanya itu. Jadi kudanya itu dibisiki ngono lah. Bareng dibisiki kok terus nangis loh. Itu garoma kuda. Tapi ngene. Jadi si kuda itu Gus Aziz. Ngene lho, biasane sing tajam terhadap hantu, ya kan, genderuwo dan sebagainya itu kuda. Oh. Makanya nangis, Gus. Coba film biyen ngono iku, angger
berarti mak lampir teko. Ntar, ini yang nangis mana? Redaksi nangis nggak ada ini, Beb. Nggak ada. Denis Faras. Ini menumpahkan itu dari telinganya. Jadi si Dinar itu, Iya, Dinar yang kau no. dari telinganya. Kau no, menumpahkan dinar dari telinganya atau mengeluarkan dinar dari telinga. Fasakabat danani romin uzuniha. Iya. Fasakabat dananir romin uzuniha faqala al-adni. Oh, ini bawahnya asik, bawahnya asik. Yang mana, Kang? Syekh Al-Adni memiliki banyak karomah. Salah satunya adalah ketika beliau menunaikan ibadah haji dan mengziarahi makam kakeknya. Saat berada di dekat jendela makam Nabi, beliau menemukan sejumlah besar emas dan perak. Maka beliau mengambil emas dan perak tersebut dalam jumlah yang besar dan memuatnya di atas untanya seraya berkata, kakekku tidak menginginkan emas perak ini. Dan tak seorang pun berani menegurnya atas tindakan Abu Bakar Al-Adni. Oh, lagi jadab berarti ini, lagi jadab itu. Cita, Wow. dia unjuk. Jadi ono emas, ya kan, yang pinggire makam Rasulullah, ya kan. Terus diambil semua, dibawa pulang. Lah, wes kakekku ra butuh, tak gowo ae, intine ngono lho. Maling lagi. Aku aduh lucu banget iki. Aduh. Aduh. Minha lamma haja wa rajadu alaihi as-salatu wassalamu wa ja'a inda sabana Nabi sallallahu alaihi wasallam zahaban wa fiddatan. Bukan dahab tok wa fiddatan. Fahamala min dzalika zahabat wal fiddata syai'an katsiron ala rikab. Wa qala jaddi ma yuridu hadza zahab wal fiddah. Kakekku gak butuh ambek emas ambek. Kurang ajar deh. Oh, kakekku ra butuh tak gowo ae. Itu isbat, Gus. Itu isbat bahwa Abu Bakar Al-Adni itu adalah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Masya Allah. Ada kelanjutannya nih. Lalu berita itu sampai ke Sultan Romawi. Ya, Raja Romawi ya. Yang kemudian mengirimkan 7 kapal perang untuk melawan Syekh Al-Adni. Ketika beliau mendengar kabar itu, beliau berkata kepada pengikutnya, bawakan padaku sebuah baskom berisi air. Wah, musuhnya air ya. Kemudian beliau meletakkan baskom itu di hadapannya dan berkata, jika kapal-kapal itu telah mencapai pelabuhan, beritahu aku. Saat kapal-kapal itu mendekati pelabuhan, beliau mengambil siwaknya dari dalam surbannya, lalu mencelupkannya ke dalam air baskom dan berkata, kami telah menenggelamkan kapal milik si Fulan bin Fulan beserta isinya. Seketika itu kapal pertama pun tenggelam. Santet iki. Ketika kapal itu kedua mendekati pelabuhan, beliau kembali mencelupkan siwaknya ke dalam air dan berkata, kami telah menenggelamkan kapal milik si Fulan beserta isinya. Maka kapal kedua pun tenggelam. Demikianlah ketiga, keempat, kelima, keenam. Beliau berkata demikian dan semuanya tenggelam. Wah, luar biasa. Masya Allah, Romawi kalah Abu Bakar Al-Adni. Masya Allah. Cukup dengan satu siwaknya saja bisa menenggelamkan 7 kapal dari Romawi. Romawi itu ini Turki kayaknya itu, Turki ya. Tahun 900-an kan ini mah. Iya. Warrobi wal khabs wasadis wa qalu khallu sabi'a yaruddul khobar au kama qala itu. Jadi yang ke dan seterusnya sama lah ceritanya.
Siji, loro, telu jomplang kabeh wis. Wes enteng nek musuh cumuk londo Jadi mae. tujuh kapal itu yang ditenggelamkan cuma 6, disisakan 1. Maksudnya apa? Oh, iya, iya. Supaya iya, wa khallu as-sabi yuridul khobar, supaya tersiar berita orang yang 1 kapal selamat itu tentang keramatnya Abu Bakar Al-Adani, begitu maksudnya. Oh iya 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 iya. Iya iya bener itu, Khallus sabi'a. Iya sih aku gak nganu mau. Gak nge. Warabiu wal khamisu wasadisu ya. Sing sabi kemana? Khallus sabiu ya ruddul khobar. Iya iya iya. Au kamakol. Biarkan yang ketujuh, biar dia itu bisa menyebarkan beritanya. Gitu. Subhanallah, masya Allah, Astagfirullahaladzim. Jadi hebat ya, menenggelamkan kapal cukup dengan siwak. Makanya para kabib-kabib percaya banget dengan kesaktian leluhur mereka, sehingga menginjak-injak, menghina-hina keturunan orang-orang pribumi. Ternyata mereka punya Abu Bakar Al-Adani yang siwaknya bisa jebol 6 kapal Raja Rumi. Masya Allah. Abu Bakar Al-Adani kan lagi wae meninggal kan. Abu Bakar Al-Adani lagi wae meninggal loh. ini beda orang itu. Oh Mbak berarti. Baik. Bukan. Ini bukan banyak baik, juga. ini Karena baik. Abu Bakar Al-Adani yang ini itu tidak punya anak laki-laki, dia mah perempuan semuanya anaknya itu. Lah sing Abu Bakar Al-Adani kemarin itu sing nulis buku Al-Kuburiyah. Lain lagi. Itu Al-Masyhur. Oh Al-Masyhur ya. Masyhur pecahan Ini- dari ini bin Syihab. Masih cucunya Ali As-Sakran itu. Abu Bakar Al-Adani ini di Wis wilayah pusing aku macane pusing. di wilayah kelompok Baklawi itu 10 besar orang sakti, tapi semuanya di bawah Faqih Muqaddam. Oh iya. Iya. Jelas itu. Jelas. Iya, 10 orang saktinya diantaranya ini Abu Bakar Al-Adani ini. Subhanallah. Kalau Gus saya aku duwe makanya karomah. Gus, aku duwe karomah. Ya ngerti karomahku enggak? Apa itu? Aku nek botuki apa namanya kitab gundul. Iku langsung ono fathah, ono karokate, ono terjemahe. Subhanallah. Subhanallah. Masyaallah, luar biasa. Subhanallah. oh, Keren memang ya. Itu ini kecipratan garamahnya Faqihil Muqaddam gitu. Luar Gimana gambaran itu aku ikut topo gitu. biasa. bukan sifat tapi siwak. Siwak bisa menenggelamkan 6 kapal besar. Bukan mimpi, itu kenyataan. Gimana? Siwak. Ya, apa namanya? Ya kayak gini gitulah, cuman dari kayu arok gitu ya, di ini kan di gigi. Waduh, siapa itu? Masyaallah. Siapa ini? Orang biasa apa siapa ini yang ngorok ini? Kan. Hostnya. Ngrungokno Hostnya dongeng ngorok. wae sampe coba. Iso turu lho. Aku malah ra iso turu ngrungokne kon jopo sir bukan turu. La ilaha illallah. Oh, iki mau mari awan dhewe macane loncat-loncat dadi gak ngerti cerita awale, Gus. Iku mau ada 2 orang iki lho sing halaman sing habis ini kan gini, qala radhiyallahu anna rajulaini min tarim safaro ila Aden. Abu Bakar Adni wa qasada ida Syekh Al-Adni falamma dakhala alaihi nadharul bait. Lah ini loh, ceritanya berawal dari situ Gus tadi itu. Kok bingung orang ada 2 orang yang dibawa di balik gunung tadi loh. Astagfirullahaladzim. Waduh, Ngeri.
Ngeri nih, ngorok-ngoroknya kayaknya mau menenggelamkan gunung ini yang ngorok Husni. Allah. Wah, Masya Allah. Jadi ceritanya begini, ini kualat, ini cerita kualat ya. Tadi itu dua orang yang di balik gunung yang akhirnya menangis mencium tangan kaki itu akibat apa? Akibat ketika mau mengunjungi Syekh Abu Bakar Al-Adni, terus ketika melihat Syekh Abdul Al-Adni ternyata semua orang mencium tangan sampai kakinya, tapi dia nggak mau menciumnya. Kenapa? Kan gitu. Syekh itu adalah satu orang dan ini hanyalah anaknya. Mengapa mereka menyalaminya lutut dan kakinya? Lebih baik tanganku terputus daripada aku harus menyalaminya. Nah iku ngapain salaman? Ngono lho. Lah akhirnya ceritane kualat dadi koyo mau didelekno ning gunung mau lho. Iya. Ngono lho bos, astagfirullahaladzim. Sebelum ia menyelesaikan pikirannya, tiba-tiba bumi menolak dirinya dan ia mendapati dirinya berada di tanah tandus yang sepi berjalan sendirian. Oh ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Sesuk anu lah tak critakno kuwabeh lah ya. Setiap hari ngaji kitab ini berapa halaman gitu loh. Terus Boleh lah. Tapi kan nggak semuanya garomah. ya nggak semuanya karomah. Oke, saya mundur dulu ya. Ini terima kasih teman-teman. Ya. Terima kasih Gus. Kan saya terima kasih banyak. Ya, siap Gus. Pak Firman, Habibana Walitok, Habibana Alkemi, ya, Kang orang biasa, Bani Arsad ya. Siap Gus, matur sun. Sami-sami. Turunin itu Diturunkan Bang Jerman. Ge. Wih, tapi Ngorok nggak seru ceritanya. Nggak serunya gini. Kalau lihat dari narasinya bagus sih, tapi pas debat nasab masa nyuruh si Ompong nggak berani mendelegasikan. Katanya sakti. Melihat kesaktiannya seperti itu ya.